Jika saya katakan nama Jakarta bukanlah nama aslinya, apakah kamu percaya? Jakarta, ibu kota negara terbesar di Asia Tenggara. Kota yang katanya simbol kemerdekaan dan kebebasan Indonesia. Tapi, benarkah nama Jakarta lahir dari semangat perjuangan? Atau justru dari sejarah kelam penuh pertumpahan darah, kolonialisme, dan perebutan identitas? Malam ini, kita akan membongkar sisi kontroversial asal-usul nama Jakarta yang jarang diungkap dalam buku pelajaran. Dahulu, sebelum disebut Jakarta, wilayah ini bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan penting Kerajaan Sunda Pajajaran. Pelabuhan ini ramai oleh pedagang Nusantara hingga bangsa asing, Portugis, Arab, India, dan Cina. Namun pada tahun 1527, sebuah titik balik terjadi. Pasukan Fathahillah dari Kesultanan Demak merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Kemenangan itu kemudian melahirkan nama baru, Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Narasi resmi sering menggambarkan Jayakarta sebagai simbol kejayaan Islam Jawa melawan bangsa asing. Tapi di balik itu ada kontroversi. Sejarawan berbeda pendapat, apakah nama Jayakarta benar-benar lahir sebagai simbol perjuangan Islam atau lebih kepada strategi politik Demak untuk memperluas pengaruhnya dan meruntuhkan Pajajaran. Keindahan nama Jayakarta tidak bertahan lama. Tahun 1619, Belanda di bawah Jan Pieterszoon Koen menghancurkan kota itu habis-habisan. Dari puing-puing Jayakarta lahirlah nama baru, Batavia. Nama ini bukan sekedar label. Batavia adalah simbol kekuasaan VOC. Bahkan kontroversinya jelas. Batavia diambil dari nama suku Batavi, leluhur orang Belanda kuno. Artinya, Belanda menancapkan klaim identitasnya di tanah jajahan. Seolah berkata, inilah Belanda di timur. Tapi di balik gemerlap kanal dan benteng kolonial, Batavia juga dikenal sebagai kuburan orang Eropa. Ratusan ribu penduduk mati akibat penyakit, kerja paksa, dan diskriminasi rasial. Nama Batavia indah bagi Belanda, tapi penuh darah bagi pribumi. Nama Jakarta baru kembali muncul di abad ke-20. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Batavia dihapus. Jepang menggantinya dengan nama Jakarta Tokubetsushi. Jakarta, kota istimewa. Kenapa Jepang memilih Jakarta? Karena bagi mereka nama Batavia adalah simbol Belanda. Musuh yang baru saja dikalahkan. Sementara Jakarta diambil dari singkatan Jayakarta, kemenangan. Ironisnya, kemenangan yang dipakai Jepang bukanlah kemenangan rakyat Nusantara, melainkan propaganda kemenangan Jepang di Asia. Jadi, nama Jakarta yang kita kenal hari ini sebenarnya lahir kembali bukan karena rakyat merebutnya, melainkan karena penjajah baru membutuhkannya. Kini muncul pertanyaan, apakah Jakarta benar-benar nama asli warisan bangsa
atau sekedar nama pinjaman yang diputar balik oleh penjajah? Sebagian sejarawan menekankan bahwa Jayakarta memang bagian dari identitas lokal. Lahir dari perlawanan Fathaillah. Tapi kenyataannya, Jakarta tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh asing. Portugis, Belanda, dan Jepang semuanya meninggalkan jejaknya. Di sisi lain, ada kontroversi lain. Jakarta dianggap kota tanpa akar. Karena nama Sunda Kelapa yang mewakili identitas kerajaan Sunda justru hilang. Bahkan masyarakat Betawi yang kini identik dengan Jakarta baru terbentuk kemudian dari percampuran berbagai etnis di Batavia. Artinya, nama Jakarta bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal siapa yang berhak mengklaim identitas kota ini. Hari ini, Jakarta adalah simbol Indonesia modern. Kota megapolitan, pusat ekonomi, sekaligus ibu kota yang sebentar lagi akan dipindahkan ke Nusantara. Tapi, ketika kita menyebut nama Jakarta, ingatlah bahwa di baliknya ada perjalanan panjang dari Sunda Kelapa yang hilang, Jayakarta yang singkat, Batavia yang berdarah, hingga Jakarta yang dipoles Jepang. Pertanyaannya, apakah Jakarta benar-benar milik kita sepenuhnya? Atau hanya nama yang diwariskan dari konflik dan kolonialisme? Satu hal pasti, sejarah nama Jakarta bukan hanya tentang kebanggaan. Ia juga cermin luka, perebutan identitas dan ironi bangsa yang terus mencari jati diri. Nama Jakarta adalah cermin perjalanan panjang sejarah bangsa. Dari pelabuhan Sunda Kelapa, kemenangan Jayakarta, kolonialisme Batavia, hingga lahirnya kembali Jakarta. Sebuah nama yang menyimpan luka, kemenangan, sekaligus ironi. Kalau Anda merasa cerita ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak pula kita belajar bahwa sejarah tidak sesederhana yang diajarkan di buku sekolah. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya.